Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian boleh tutup kameranya ya. Nanti kalau di sela-sela Ibu menjelaskan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Ya. Jadi ruang lingkup biologi itu mencakup apa saja gitu ya. Nah, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu ini berpasangan ya. Kompetensi itu 3141 itu maksudnya kalau kompetensi 3 itu adalah pengetahuan, kalau kompetensi 4 itu keterampilan ya. Yang 3.1 yaitu memahami tentang ruang lingkup biologi ya, berupa permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan ya. Metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dan percobaan. 41, menyajikan data dalam berbagai bentuk media informasi tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan sebagai hasil penerapan metode ilmiah dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Jadi itu KD-nya ya. Jadi secara umum seperti itu. Jadi kita pokok bahasanya itu adalah tentang ruang lingkup biologi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah proses mencari informasi, kalian mengkaji pustaka, menanya, melakukan diskusi, maka peserta didik atau kalian dapat memahami tentang ruang lingkup biologi, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja. Ya, memahami manfaat biologi dan mempresentasikan cara penyelesaian masalah biologi menggunakan metode ilmiah dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, santun, serta didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, bahwa kalian itu adalah bagian dari alam, ya, bagian dari makhluk hidup yang diberikan hidup, ya, diberikan kehidupan, sehingga kalian harus selalu bersyukur, ya, atas nikmat yang telah diberikan. Bahwa sampai dengan hari ini kita masih bisa menghirup oksigen dengan bebas, ya, secara gratis diberikan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kalau kita diberikan sakit, bahkan sampai kita kesulitan untuk mengambil oksigen dari udara, ya, dari luar, kita harus membeli oksigen, ya. Itu kalau kita hitung dengan uang, itu mahal harganya, ya. Belum beli tabungnya, regulatornya, ya, dan mengisi kembali oksigen. Jadi kita sangat bersyukur sekali kita diberikan kesehatan saat ini, ya, dan untuk kedepannya, dan kita akan tetap bisa menghirup oksigen secara bebas. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya, jadi apa sih kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari ini? Yaitu kalian dapat mengidentifikasi permasalahan biologi dalam berbagai objek dan tingkat organisasi kehidupan. Yang kedua, menyebutkan cabang-cabang biologi dengan bidang atau profesi yang berkaitan dengan biologi. Ya, jadi nanti di awal ini kita akan tahu ya tentang permasalahan biologi ya dan juga cabang-cabangnya. Nah, kalau di SMP dulu ya, biologi itu masuk dalam kelompok ilmu pengetahuan alam ya. Kamu mempelajarinya bersama fisika dan sedikit kimia. Ya, kalau kimia ini mata pelajaran khusus itu dipelajari di SMA ya, tapi di tingkat SMP kalian mempelajarinya itu ilmu pengetahuan alam. Ya, biologi itu mempelajari apa saja sih? Ya, kan gitu ya pertanyaannya. Kira-kira dari kalian ada yang ingin berpendapat biologi itu mempelajari apa saja? Bu Dwi, maaf, itu si Hafiz masih di waiting room, Bu. Sudah? Ya, silakan yang ingin berpendapat. Biologi itu mempelajari apa saja? Tentang alam, Bu. Ya? Hidup. Tentang alam. Hidup. Pengetahuan alam, Hafiz ya? Hafiz Janelon. Iya. Ya. Mempelajari apa, Nak? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya.
apa saja makhluk hidup itu kan luas ya, banyak sekali ya. Mempelajari apa? Tolong sebutkan. Pencernaan, Mempelajari tentang pencernaan manusia. Tentang alam juga, Bu. sistem pencernaan manusia. Fazril. Tentang alam, Bu. Tentang alam gitu, Bu. Flora, fauna gitu. Oh ya, tentang alam, tentang flora dan fauna. Yuk, ada lagi yang ingin berpendapat, silakan. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tasya ya, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke. Satu Tentang lagi, rantai makanan, Bu. Ahmad Nur Fauzi. Mempelajari apa? Iya, Bu. Rantai makanan. Rantai makanan ya. Makanan. Proses makan dan dimakan gitu ya. Nah, baik. Kita lihat ya. Jadi biologi itu mempelajari apa saja? Tadi disebutkan ya, mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, mempelajari flora fauna, mempelajari apa lagi tadi? Sistem pencernaan makanan, mempelajari rantai makanan. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ya, objeknya, objek biologi itu tadi sudah disebut ya, flora dan fauna, berarti mempelajari tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini dulu dalam sistem klasifikasi ini adalah makhluk hidup yang dikelompokkan hanya dalam dua dunia saja. Jadi kalau nggak tumbuhan ya hewan. Nah, kemudian ilmu berkembang. Kemudian klasifikasinya juga berkembang. Muncul yang mirip tumbuhan itu jamur ya. Jamur ini dikeluarkan dari dunia plantae, dunia flora. Jadi dia ada dalam dunianya sendiri, yaitu dunia fungi. Kemudian ada yang mirip hewan, ya, tapi dia punya klorofil. Nah, maka itu dikeluarkan dari dunia hewan. Kalau dulu masuk dalam dunia hewan, yaitu kelompok Avertebrata, yaitu dari filum apa? Protozoa. Nah, dari filum protozoa. Nah, kemudian filum protozoa, misalnya amuba ya, amuba atau iglena ya, dia masuk dalam dunia protista. Jadi biologi itu mempelajari apa saja, objeknya ada flora atau plantae, kemudian animalia hewan, fungi jamur, protista ya, kemudian monera ya. Monera itu adalah kelompok apa? Bakteri ya. Jadi organisme yang intinya belum memiliki membran. Jadi kalau yang protista tadi dia organismenya ini ada yang mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur. Kalau yang mirip hewan itu yang bisa bergerak ya. Jadi saya ulang, untuk protista itu kategorinya ada 3. Protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista yang mirip jamur. Nanti kita sebenarnya akan pelajari ini masing-masing ya. Tapi karena kurikulum darurat COVID ini, sampai sejauh mana kita mempelajari, sampai kedalaman materinya sampai sejauh mana kita nanti akan lihat ya. Kalau waktunya mencukupi. Seperti itu. Karena kan kita pertemuan itu kalau normal, pertemuan kita itu per minggu itu 3 jam ya, 3 kali 45 menit. Tapi kita dibuat hanya 2 kali 35 menit. Ya, jadi pertemuan kita berkurang ya. Otomatis tidak mungkin kita bisa mempelajari seluruh kompetensi dasar yang ada. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani ya. Ini sudah kalian kenal dari sejak SMP pertama kali masuk ya, kelas berapa? 7 ya. Kelas 7, oh biologi itu bios dan logos ya. Bios itu makhluk hidup atau kehidupan, logos itu ilmu, berarti ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya tentu ya. Nah, ini kita lewati. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Ini juga pernah dipelajari di SMP ya. Ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah tersusun atas sel. Kalau dia bukan sel, apakah dia makhluk hidup? Nah, ini pertanyaan ini nanti kita akan diskusikan ya. Yang kedua, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iyalah, kamu lahir dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, suatu saat kamu akan menjadi individu dewasa. Tumbuh dan berkembang. Kemudian melakukan proses metabolisme. Iya, kalau nggak melakukan proses metabolisme, maka tidak akan terjadi pertumbuhan. Ya.
dapat merespon terhadap rangsangan. Nah, ini ciri makhluk hidup. Kalau diberi rangsangan, maka dia akan merespon. Terus dapat bereproduksi. Ini cirinya dapat bereproduksi. Kemudian dapat beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan, iya. Mengapa? Kalau nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan mati, ya, akan punah, terseleksi oleh alam. Nah, kita lihat di sini yang pertama, tersusun atas sel. Nah, organisasi kehidupan itu paling kecil itu dari tingkat molekul, ya. Kalau makhluk hidup, jadi sebenarnya ciri makhluk hidup tersusun atas sel itu benar. Mengapa? Karena ketika dia sel, dia akan melakukan ini semua, ya. Tetapi kita sekarang kenal nih, ada organisme yang disebut virus, ya, yang sekarang sedang tren, ya, sedang tren makhluk hidup yang dibicarakan oleh seluruh dunia, ya. Virus ini adalah partikel, dia bukan sel. Tubuhnya itu dia hanya terdiri atas selubung protein. Di dalamnya hanya ada material genetik DNA atau RNA saja. Sedangkan yang disebut sel itu pasti di dalamnya itu ada protoplasma, ada cairan selnya. Ini virus itu nggak ada. Jadi ketika virus itu nempel di permukaan benda, kemudian dia masuk nempel di permukaan wajah kita, di tangan kita, kemudian tangan kita ini nggak sengaja masuk ke mulut, ya, masuk ke hidung, maka virus yang tadinya nempel di permukaan jari tangan kita itu, dia akan mudah sekali mengikatkan diri pada sel lapisan mukosa pada hidung. Nah, itu terjadi ikatannya sangat kuat. Nah, kalau si virus tadi menempel pada sel mukosa hidung, ya, dia nanti akan memasukkan DNA-nya. Ya kan? Jadi selubung protein virus itu berada di luar. Nah, dari situ dia akan Dia akan melakukan proses-proses metabolisme menggunakan Menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam sel inang yang ditumpanginya. Seperti itu. Nah, ketika virus itu masuk dalam rongga hidung kita, ya, sebenarnya ini adalah di hidung itu ada polip, ya, ada polip, di mana polip ini adalah kelenjar limfe yang berfungsi untuk benteng pertahanan terdepan, ya. Benteng pertahanan terdepan itu adalah area saluran nafas ini. Nanti setelahnya dia akan masuk ke dalam saluran pernafasan yang lebih dalam, yaitu ke paru-paru. Nah, si virus corona ini akan menyerang paru-paru, kan? Nah, seperti itu kira-kira, ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, apakah virus ini akan berkembang biak? Biasanya tidak, ya. Bahkan ketika ada zat asing yang nempel di hidung, di rongga hidung, ya, kita itu pasti akan meresponnya pertama kali yaitu dengan bersin. Bersin itu adalah cara tubuh menghindari penyakit. Jadi dikeluarkan seperti itu. Yang kedua, kalau dia sudah masuk sampai ke tenggorokan, maka virus ataupun bakteri, ya, itu akan kita keluarkan dengan cara batuk. Nah, batuk itu adalah cara tubuh menghindari infeksi penyakit, ya. Namun karena bakteri ini dapat menimbulkan peradangan, inflamasi, ya, maka kita ini akan sakit, ya, akan terjadi peradangan, ya, biasanya kalau kita radang tenggorokan itu di tenggorokan itu merah-merah, ya, merah-merah seperti itu. Kemudian ini akan masuk ke dalam saluran nafas berikutnya, ya. Atau kalau dia hanya infeksi saluran pernafasan atas, ya dia nggak akan masuk paru-paru, ya, karena masing-masing infeksi itu, infeksi baik oleh virus ataupun oleh bakteri, dia akan berada pada sel inang yang tepat, ya. Kalau misalnya dia hidupnya di paru-paru, ya di paru-paru, ya, seperti itu. Nah, jadi si virus tadi kita katakan dia sebagai makhluk peralihan antara benda mati ke makhluk hidup. Disebut benda mati, mengapa? Karena dia itu sebenarnya tidak bisa melakukan ini semua. Tidak bisa melakukan pertumbuhan, metabolisme, merespon. Ya, karena virus itu di luar itu dia
Di luar sel, virus itu adalah sebuah partikel. Ketika berada di dalam sel tubuh inang, dia baru menjadi makhluk hidup. Kenapa? Dia bisa mengendalikan metabolisme yang terjadi di dalam sel itu sendiri. Nah, hebatnya virus itu seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Itu tentang ciri-ciri. Kemudian, tingkat organisasi kehidupan. Ya, ini mungkin nggak terbaca ya. Terlihat tapi tak terbaca. Saya jelaskan saja ya, bahwa tingkat organisasi kehidupan itu dari tingkat molekul, sel, jaringan organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma atau biosfer. Ini juga sudah pernah kalian pelajari di SMP kelas 7. Ya, saya hanya mengingatkan kembali. Ini untuk tingkat molekul, ini adalah contoh DNA ya. DNA itu rantainya double helix ya, terdiri dari gula, basa, dan fosfat ya. Kemudian ini sel ya. Ini sel hewan, yang kanan sel tumbuhan. Apa sih perbedaan sel tumbuhan dan hewan? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan yang akan berpendapat. Apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Ahmad Fauzi? Ino? Silas? Kalian tidak tidur kan? Fazril. Apa perbedaan sel tumbuhan dan hewan, Fazril? Nggak tahu sih Bu, tapi setahu saya kalau di tumbuhan itu ada stomata, terus kalau di hewan nggak ada gitu Bu. Oh ya, baik. Baik ya, sebenarnya mungkin teman-teman yang lain mungkin tahu juga ya, cuman mungkin enggan berpendapat ya. Nah, di sini sebenarnya kalau saat meet ini, saya lebih suka kalian berpendapat gitu ya. Karena ini kan sebenarnya udah kamu baca kan sebelumnya di modul, ya di modul itu ada. Baik, Fazril, pendapatnya tadi, kalau sel hewan sih nggak ada stomata Bu, kalau tumbuhan ada ya. Itu salah satunya ya. Jadi, prinsip yang membedakan antara sel tumbuhan dan hewan itu sebenarnya adanya dinding sel ya. Ini dinding sel pada tumbuhan itu ada, tapi pada hewan tidak ada. Maka bentuk sel pada tumbuhan itu relatif tetap ya. Nah, adanya dinding sel yang mengandung selulosa, inilah yang membedakan dengan hewan. Maka kalau kita banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya, nabati, itu ada serat ya, ada serat kasar yang terdiri dari selulosa tadi yang dapat digunakan untuk membantu proses pencernaan makanan. Ya. Kalau kita tidak pernah makan sayur, maka feses kita itu sulit dikeluarkan ya, karena serat kasar atau komponen dari dinding sel ini itu akan mengikat air. Lanjut jaringan. Ya, jaringan, maaf ini organnya. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ingat, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh, jaringan otot, ya, otot, misalnya otot lurik ya. Otot lurik itu misalnya otot yang nempel pada rangka ya, misalnya pada tangan kita. Tangan kita ini bisa kita gerakkan, menekuk, meluruskan ya, gerakan menekuk atau membengkok ya. Kemudian gerakan ekstensi atau meluruskan, fleksi, menekuk, ekstensi, meluruskan. Ini gerakan otot ya. Sepertinya ini gerakan tulang ya. Tapi sebenarnya yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Jadi jaringan otot itu adalah alat gerak yang aktif. Sedangkan tulang itu adalah alat gerak yang pasif. Jadi jaringan otot itu bentuknya sama ya, bentuk dan fungsinya sama, yaitu untuk kontraksi dan relaksasi. Contoh ya, ada juga jaringan saraf, jaringan epitelium ya. Epitel ini fungsinya untuk membungkus seluruh permukaan tubuh dan juga untuk membungkus seluruh organ-organ tubuh. Itu paling luar itu adalah epitel. Kalau kamu ingin tahu seperti apa sih jaringan epitel, kamu bisa lakukan praktikum ya di lab. Tapi kan kita lagi pandemi, ya udah nggak usah dulu.
Tapi ini asik sih, ya. Kalau kamu ingin melihat jaringan tubuhmu sendiri, nggak usah lah kamu menyayat-nyayat otot, ya, atau mengiris tipis apa ya tangan kita, nggak perlu. Ada jaringan yang mudah sekali mengelupas, yaitu jaringan yang ada di dalam rongga mulut, ya. Nah, misalnya kita menggunakan apa ya spatula, kemudian kita mengeruk perlahan epitel yang ada di pipi kita, ya, epitel pipi di rongga mulut bagian dalam kita ulas, kita usap ya perlahan dengan spatula atau dengan cotton bud juga boleh. Nah, lendir yang didapat itu kita akan lihat di bawah mikroskop seperti apa bentuk dari epitelium itu. Nah, itu bisa. Cuman karena kita masih pandemi, kita nggak mungkin lakukan ini ya. Nah, ya apa-apa, suatu saat ya. Itu tentang jaringan, kemudian ada organ. Nah, organ adalah sekumpulan dari jaringan atau kumpulan dari berbagai jaringan. Kalau tadi ada banyak jaringan, ada jaringan tulang, otot, saraf, jaringan darah, epitelium, ya, itu berkumpul menjadi satu membentuk organ. Contoh, ini ada organ tangan aja deh ya, organ tangan. Organ tangan itu terdiri dari apa? Yang paling luar ini epitel, ya, epitelium. Lalu ada ototnya. Ya, tangan kita ini ada otot, ada tulangnya, ada darahnya, ada sarafnya. Nah, sekumpulan dari jaringan itu atau berbagai jaringan itu membentuk organ. Ya. Organ, kemudian ada sistem organ. Ini terlihat nggak, Nak? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Baik. Nah, tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya adalah sistem organ, di mana organ satu dengan yang lainnya itu akan membentuk atau membangun sebuah sistem. Contoh sistem pencernaan. Berarti organnya apa aja tuh? Sistem pencernaan. Saya minta Ahmad Nur Fauzi. Ahmad Nur Fauzi. Ya, Bu. Ya. Saya minta kamu menjelaskan atau menyebutkan organ apa saja yang membangun sistem pencernaan. Organ apa saja yang ini apa dah? Sistem pencernaan ya, Bu? Iya, apa aja organnya? Hati, empedu, usus halus, lambung, pankreas, usus besar, rektum, sama anus, Bu. Mulutnya enggak? Oh iya, mulutnya Iya. ini. Ya, mulut ya, pertama ya. Mulut ya, esofagus atau kerongkongan. Hati ini adalah kelenjar ya, kelenjar pencernaan, empedu, menghasilkan bilus ya. Kemudian ada lambung, di lambung nih adalah tempat untuk apa nih? Pencernaan secara mekanis dan kimiawi ya. Ada pankreas nih, kelenjar pankreas ya. Usus halus. Sangat. Udah ya. Kemudian rektum. Udah di atas gitu. Rektum ini poros usus dan berakhir di anus. Ya, berakhirnya di anus. Nah, ini yang membangun sistem pencernaan. Kemudian ada sistem peredaran darah, sistem pernafasan ya. Jadi kalau ada salah satu organ yang terganggu, maka akan mengganggu sistem tersebut. Ya, misalnya mulutnya terganggu, nggak bisa ngunyah, ya, nggak bisa makan, tentu ini akan mengganggu sistem pencernaan. Atau hatinya mengalami fatty liver, ya, sehingga apa namanya, atau nekrosis, ya, nekrosis hati, sehingga pencernaannya akan terganggu. Nah, seperti itu. Lalu setelah sistem organ, ini ada organisme atau individu, ya, individu. Nah, ini sebutan untuk makhluk tunggal itu disebut organisme ya. Misalnya ini untuk yang unisel ya. Ada amuba, ada paramecium, ada eglena ya. Sapi. Ini apa nih? Siapa yang tahu ini? Organisme multiseluler yang bawah ini namanya apa ini? Warnanya putih. Tubuh di antara. Jamur. Jamur. Oke, ya. Ini adalah jamur ya. Jamur tudung pengantin ya. Ini ya, ini jamur ini bau banget ini ujungnya nih ya. Kalau dia udah berkembang seperti ini, udah tumbuh, lalu dia akan mengeluarkan lendir di sini.
dan akan didatangi serangga ya, serangga-serangga akan datang di sini. Baunya seperti bangkai. Kemudian populasi sekumpulan individu yang sejenis, ya, satu spesies yang menempati suatu habitat. Ini contoh ya, populasi jadi lebih dari satu gitu ya. Lalu komunitas ya, kumpulan dari berbagai populasi yang menempati suatu wilayah yang mereka saling berinteraksi mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Kemudian ada ekosistem ya, ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungan yang mana nih? Ya, ada lingkungan yang biotik maupun yang abiotik. Ini contoh ya. Ini kalau kamu disuruh menyebutkan lingkungan abiotiknya apa aja nih? Ada yang bisa? Aku, Bu. Air. Ya, Fazril. Oh, air, tanah. Tadi apa lagi tuh, Bu? Ya. Tanah, rumput, matahari, udara. Rumput? Rumput hidup, Bu. Lupa Ya. salah. Ya, udara, Air, udara, tanah, matahari, cahaya, baik suhu, gitu ya. Nah, ini adalah komponen abiotik. Lalu biotiknya apa? hewannya, Bu. Hewan, rumput. Burungnya, Bu, sama rumput. Burungnya, Rumput. Tumbuhan. rumput, tumbuhan, ini yang di sini ya, tumbuh-tumbuhan apa saja nih ya. Di dalam airnya ada apa? Ikan. Ada ikan. Nah, burung ini burung apa? Burung bango. Iya, burung bango. Cirinya apa? Ciri burung bango itu apa? Makan ikan. Mulutnya kayak bebek. Paruhnya. Iya, ini ya. Paruhnya seperti huruf Paruhnya S ini ya. Nah, ini ya. Jadi dia pemakan ikan ya. Nah, ini. Jadi dia saling berinteraksi di sini ya, hubungan timbal balik. Terus bioma ya. Tingkat organisasi kehidupan. Ya, bioma adalah wilayah geografis yang sangat luas ya. Diberi nama berdasarkan iklim serta tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Ya, jadi yang khas. Coba, dapatkah kalian menyebutkan macam-macam bioma? Yo, bioma apa? Pulau Komodo, Bu. Putri Zahrani. Apa, Nak? Contoh bioma? Pulau Komodo, Bu. Pulau Komodo. Komodo itu, sebentar ya. Padang pasir termasuk bioma nggak, Bu? Iya. Jadi kalau Pulau Komodo itu, dia apakah sudah disebut sebagai bioma? Nah, bioma itu mencakup wilayah geografis yang sangat luas ya. Kalau misalnya Pulau Komodo itu kayaknya belum terlalu luas ya. Bu, satu negara. Amazon, Bu, luas, Bu. Ya, Amazon. Satu negara kayak Indonesia. Ya, Indonesia misalnya ya, biomanya apa? Disebut bioma apa? Tropis gitu, Bu? Iya, bioma hutan tropis. Ya, bioma tropis. Ya, ada ciri khasnya ya, tanaman liana ya. Kemudian apa itu? Curah hujannya ya, curah hujannya sangat tinggi. Kemudian contoh bioma yang lain, misalnya tadi sudah disebut ya, gurun Padang pasir, ya. Ya. Ya, gurun pasir berarti apa nih? Gurun, berarti ciri tumbuhannya apa nih? Kaktus, Bu, yang berapa ya? Yang butuh air dikit gitu lah, Bu. Butuh air dikit. Butuh air dikit apa banyak? Kalau saya nama tumbuhannya apa? Banyak. Xerophyt ya? Ya, tanamannya disebut apa? Xerophyt ya, Bu? Xerophyt. Berarti lupa. kalau xerophyt itu, ya, xerophyt itu berarti dia yang hidup di tempat yang kering ya. Jadi Iya, Bu. dia punya ciri apa? Akarnya sangat panjang, kemudian daunnya bagaimana? Daunnya kecil-kecil kan? Bu. Atau bermodifikasi menjadi Duri. menjadi duri ya, supaya tidak terjadi transpirasi yang sangat besar. Karena apa? Di gurun itu ya, itu kan curah hujannya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Perbedaan suhunya sangat ekstrim ya. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Jadi evapotranspirasinya sangat tinggi ya. Nah, itu untuk gurun ya. Jadi ada
gurun, hutan tropis, ya, ada taiga, ada tundra, ya, sampai ke ujung, sampai paling atas itu disebut bioma tundra. Tundra itu sebenarnya asal katanya dari daerah tanpa pohon. Itu tundra, itu di wilayah kutub. Adanya hanya lichen aja ya. Lichen itu adalah lumut kerak. Ya, di sana itu hanya lumut kerak. Ya, itu di tundra. Di bawah tundra ada taiga. Kemudian ada deciduous forest atau hutan gugur, ya. Nah, seperti itu. Itu bioma itu mencakup wilayah yang sangat luas. Nah, bioma kemudian biosfer ya. Nah, biosfer itu ya seluruh ekosistem di muka bumi ini, ya. Di bumi ini disebut biosfer. Lanjut. Nah, cabang-cabang ilmu biologi. Saya sampai jam berapa ini? Nah, tadi saya 9.30. Kalau sampai 10.30 berarti 1 jam ya. Masih. Setengah 11, Bu. Sampai setengah 11? Iya. 7 menit lagi? Iya. Oke, saya akan ngebut nih ya. Cabang-cabang ilmu biologi ya, dapatkah kalian menyebutkannya? Nah, ini sudah saya share di modul. Kalian nanti tinggal baca lagi ya, cabang-cabangnya saja, saya hanya akan mereview. Nah, cabang biologi di bidang molekuler misalnya ya. Ini mempelajari kehidupan pada tingkat molekul ya. Ini ada biokimia, ada genetika, ada biologi molekuler. Ya, ini kalau kalian tadi saya singgung ya, kalau ada yang ingin menjadi ahli di kedokteran forensik misalnya ya, tukang mengidentifikasi DNA mayat ya. Nah, itu ngambil kedokteran forensik tuh. Ya, atau ingin melihat bagaimana struktur DNA, ya itu belajar di biologi molekuler, ya. Kemudian genetika, ya genetika atau genetika molekuler, ya. Sitologi mempelajari sel, histologi mempelajari jaringan, organologi organ, ya. Biologi perkembangan misalnya individu, ya di tingkat individu maksudnya, ya. Biologi biogeografi genetika populasi mempelajari di tingkat populasi, ekologi, ya, biologi laut itu mempelajari ekosistem, misalnya kamu akan menjadi ahli biologi laut misalnya ya, biologi kelautan, ambil jurusannya ya, biologi tropis ya, mempelajari bioma. Nah, ini banyak sekali ya cabang-cabang ilmu biologi yang mempelajari pada berbagai tingkat ya organisasi kehidupan. Nah, seperti itu. Lalu, ya, mengapa harus belajar biologi, nak? Ya, kenapa harus belajar biologi? Apa sih pentingnya? Biar menambah wawasan, Bu. Ya? Nambah wawasan. Menambah wawasan. Yo, ada lagi? Karena beberapa pelajarannya mencakup kesehatan, Bu. Karena beberapa pelajarannya mencakup kesehatan ya, Putri ya. Jadi kamu jadi tahu ya cara hidup sehat gitu ya. Iya, Bu. Atau cara mengobati penyakit ya. Misalnya gini, di rumah kamu ada jahe yang sering digunakan oleh mama kamu untuk memasak ya. Kamu ingin tahu jahe itu kenapa sih dipakai buat masak? Atau daun salam tuh kenapa sih dipakai buat masak? Kenapa orang tua zaman dahulu mengajarkan ini pada anak-anaknya? Kemudian turun-temurun ya, sampai sekarang orang tua kamu kalau masak menambahkan beberapa bumbu dapur ya, seperti jahe, kemudian salam. Tentu ini ada maksudnya ya, karena pada bahan-bahan tersebut mengandung senyawa-senyawa yang sangat penting ya untuk kesehatan tubuh kita. Contoh jahe. Kenapa sih kita harus minum empon-empon ya dalam rangka meningkatkan imun tubuh ya? Empon-empon itu isinya ada jahe, kunyit, daun salam, lengkuas, temulawak ya, kayu manis, kayu secang, cengkeh. Itu dimasak bersama-sama kemudian diminum bersama gula batu atau gula aren. Rasanya nikmat. Nah, kamu ingin tahu emang kenapa sih orang zaman dulu membuat ini? Ya, ternyata
karena kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi, kamu membaca artikel. Oh, jahe itu mengandung ini. Ternyata jahe itu menjadi atau jahe itu mengandung zat anti inflamasi misalnya, anti peradangan. Ya, sehingga dengan mengkonsumsi jahe peradangannya akan sembuh. Nah, jadi mengapa harus belajar biologi? Supaya kita tahu apa? Tahu banyak, ya. Tahu tentang mikroba, tahu tentang dunia tumbuh-tumbuhan, tahu tentang hewan, tahu tentang indahnya dunia dalam setetes air. Kamu belum pernah kan melihat bagaimana indahnya setetes air di bawah mikroskop? Ya, di sana akan terjadi interaksi dari berbagai makhluk renik yang ada di air. Ya, ya. Sekali lagi, sayangnya kita sedang pandemi. Kalau enggak, kamu udah saya bawa ke laboratorium untuk melihat bagaimana indahnya dunia dalam setetes air. Ya, nanti ya suatu saat ya. Oke. Apa manfaat mempelajari biologi? Ya, jadi manfaat mempelajari biologi adalah apa? Dapat tahu asal-usul makhluk hidup, Bu. Tahu asal-usul makhluk hidup, taluta ya. Terus apa lagi? Amanda, tahu nggak manfaat mempelajari biologi? Tahu asal-usul makhluk hidup, terus tahu bagaimana mengawetkan makanan, gitu ya. Tahu bagaimana cara bayi tabung, betul tidak? Tahu bagaimana cara inseminasi buatan, tahu bagaimana cara pemijahan ikan, ya kan? Tahu tentang Cara merawat tumbuhan. Ya, Tahu cara merawat tumbuhan dan hewan. ya, tahu cara merawat tumbuhan dan hewan, ya. Terus apalagi? Mengetahui kandungan berbagai macam bahan dari tumbuhan atau bahan makanan. Tahu manfaat apel, tahu manfaat pisang, ya enggak? Tahu manfaat apa tadi? Serat kasar yang berfungsi untuk melancarkan proses pencernaan. Jadi belajar biologi itu akan menjadi tahu semua. Ya walaupun dikit-dikit, nggak mungkin akan tahu semua tentang DNA. Kamu tahu nggak tentang DNA? Nggak tahu, Bu, wujudnya seperti apa? Nggak tahu, karena DNA itu kan nggak terlihat, Bu. Ya. Nah, jadi dengan mempelajari biologi, kita akan menjadi tahu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Gitu ya. Baik, terakhir tugas. Nah, nih, tugasnya untuk kalian adalah gampang saja ya tugasnya ya. Sebutkan 5 cabang ilmu biologi yang kamu tahu dan jelaskan. Contoh, virologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang virus. Ya, seperti itu. Tapi yang saya sebutkan ini nggak usah kamu tulis, ya. Kamu tuliskan yang kamu belum tahu. Dengan kamu menuliskan yang belum tahu, kamu akan menjadi tahu. Ya, jelaskan manfaat mempelajari biologi ya dengan kata-katamu sendiri. Baik, ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak. Ya, tidak ada. PJ? Tidak, Bu. PJ tolong di screenshot ya. Mungkin nanti yang tidak hadir jadi tahu apa sih tugasnya. Nah, tugas ini nanti kalian tulis di buku. Kamu harus punya buku ya, buku biologi, buku tulis gitu, dan tugas-tugasnya itu kamu dituliskan di sana supaya tidak tercecer. Jadi tuliskan saja tugas 1 yaitu ini ya, ruang lingkup biologi, tugasnya ada 2 soal saja. Terus kamu foto, kamu kirim ke WhatsApp saya aja dulu, ke WhatsApp. Jadi kalau ke WhatsApp itu saya lebih mudah untuk memeriksa gitu ya. Begitu ada hijau-hijau, siapa nih? Oh ya, klik buka. Oh langsung kalau udah oke, saya kasih oke. Tapi kalau ada yang harus revisi, misalnya oh ini kurang ini, saya langsung berikan respon di situ, di chat ya. Saya memang belum buka kelas Edmodo ya. Kalau mungkin guru yang lain sudah membuka kelas Edmodo, saya belum.
untuk sementara ini kamu kirimkan tugasnya melalui WhatsApp. Ada pertanyaan? Bu, bentuk PDF atau foto aja? Foto aja, foto nggak apa-apa, di foto aja. Ya, baik, anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, dan kita bisa berjumpa lagi di minggu depan pada pertemuan kedua, yaitu pada metode ilmiah. Ya, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.